Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kesempatan yang mulia ini mari kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita semuanya, membangunkan kita dari tidur kita dan meringankan langkah kita menuju masjid yang mulia ini untuk menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan pada rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Pada yang kami muliakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Yuridullahu faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu benar kita kan Wallahu ta'ala mengatakan la'alahum tashkurun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kullu amali li adama lahu ila saum fa inakli wa ana hajibi. Sedekah Allah dan sedekah Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa dipilihkan oleh Allah untuk diwajibkan menjadi kewajiban yang dilaksanakan di bulan Ramadan, bulan yang mulia di mana diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Pilihan Allah terhadap puasa ini menunjukkan bahwa kewajiban ini adalah kewajiban yang berbeda dari kewajiban yang lainnya. Boleh dikatakan memiliki kewajiban yang paling tinggi. Kenapa? Karena kalau amal yang lainnya itu Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali. Tetapi amal puasa di bulan Ramadan adalah Allah, milik Allah, dan hanya Allah yang mengetahui berapa balasan yang diberikan kepada hamba-Nya, dan itu merupakan balasan yang tidak terbatas. Tidak hanya 10, 700 tidak, tapi balasan yang sangat luas, balasan yang tidak ada batasannya. Untuk itu kita harus bersyukur mendapati bulan Ramadan ini dan menjalankan ibadah puasa ini dengan sekuat yang kita bisa. Dan Allah menjamin bahwa puasa ini mudah. Risalah puasa ini mudah dijalankan oleh siapapun di bulan Ramadan ini. Allah berikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Maka mari kita laksanakan perintah ini dengan niat bahwa apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya puasa ini sehingga diwajibkan pada semuanya. Diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dari yang imannya lemah sampai yang imannya kuat. Yang imannya lemah dikuatkan oleh Allah. Yang imannya sudah di tengah ditingkatkan menjadi iman yang kuat. Bagi mereka yang imannya sudah kuat akan dilipat gandakan menjadi lebih dan lebih kuat lagi. Dan ini akan bermuara menjadi hamba yang bertakwa dan juga hamba yang bersyukur. Kita bersyukur dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua di dalam bulan Ramadan ini, terutama di dalam menjalankan ibadah puasa dengan daya magnetnya yang luar biasa yang bisa menarik semua amalan ibadah yang ada di dalamnya. Diringankan langkah kita untuk menuju masjid menjalankan sholat berjamaah. Diringankan langkah kita untuk mengikuti pengajian, thalabul ilmi, dan juga bersedekah sampai dengan juga membaca Al-Quran. Semuanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kecintaan Allah kepada kita semuanya. Dan kemudian tujuan kita bukan hanya menjadi orang yang bertakwa, tetapi menjadi hamba yang bersyukur. Setelah bersyukur, maka Allah juga menjanjikan kepada kita semuanya. Dari dalam ayat yang ke-186-nya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watani idza ta'an fa yastajibuni wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita sudah menjadi hamba yang bertakwa, kita menjadi hamba yang bersyukur, tidak berhenti di situ. Allah berfirman bahwa Allah itu dekat. Kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah menjanjikan kepada kita, meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu dekat
dekat kepada kita. Sehingga ini menjadi dasar juga ketika kita berdoa tidak usah keras-keras. Bapak Ibu, ketika kita berdoa nggak usah keras-keras. Dengan suara yang lirih Allah Maha mendengar. Bahkan suara di dalam hati kita Allah mendengar. Itu karena dekatnya Allah kepada kita semua. Dengan berpuasa di bulan Ramadan dengan segala amal ibadahnya, kedekatan Allah dengan kita insya Allah semakin terasa. Semakin kuat ibadah kita, semakin kuat kita rasakan bahwa Allah itu sangat-sangat dekat dengan kita. Dan itu semuanya bermuara agar kita menjadi hamba-hamba yang lurus, menjadi hamba-hamba yang selalu mendapatkan petunjuknya. Tidak berhenti di situ. Di ayat yang ke-187, jadi risalah puasa itu di dalam Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Itu risalahnya lengkap. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Bagaimana apabila kita tidak mampu, apa yang harus kita lakukan. Semuanya ada di situ lengkap. Bapak Ibu, silakan buat dibaca. Nah, di akhir ayat 187 itu Allah juga memerintahkan kepada kita, menjanjikan kepada kita la'allahum yattaqun. Kalau di yang 183 tadi la'allahum tattaqun itu untuk kamu masing-masing individu. Silakan nanti kamu sudah puasa, kamu jadi orang yang bertakwa. Jalankan puasa itu semuanya dengan segala kesalahan yang ada. Kemudian di akhir ya 187 dikatakan la'allahum yattaqun, supaya mereka semuanya juga menjadi orang yang bertakwa. Ada kewajiban kita untuk mengajak semua teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang terdekat dengan kita, siapapun yang bisa kita ajak yang ada di dalam keimanan, dalam keislaman, kita ajak untuk menjalankan risalah puasa ini supaya tidak hanya kita saja yang bertakwa, tetapi juga mereka la'allahum yattaqun, supaya mereka juga ikut bertakwa. Sehingga semuanya menjadi warga hamba-hamba yang bertakwa. Tidak hanya kita, orang lain, semuanya menjadi hamba yang bertakwa. Mari kita jalankan semua perintah ini dengan keimanan, dengan target-target yang sudah Allah tetapkan, dan semoga tidak hanya kita yang menjadi hamba yang bertakwa, tetapi juga semua saudara-saudara kita, lingkungan kita, masyarakat kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, kita selesaikan tugas-tugas kita. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.